Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mempengaruhi Bagaimana fungsi permintaan konsumen itu terbentuk dan kapan kepuasan konsumen itu tercapai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal Ansori. Kemarin saya sudah melakukan perkuliahan melalui Google Meet bersama Fakultas Ekonomi semester 5F yang ada di sebelah kanan saya, dan bersama semester 5E yang ada di sebelah kiri saya. Akan tetapi karena melalui ponsel, jadi tidak ada suara. Jadi kemungkinan saya akan memberi suara kembali kepada presentasi tersebut untuk menjadi sebagai bahan laporan sepada. Terima kasih. Yuk kita mulai. Untuk pertemuan pertama, biasanya saya melakukan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan itu antara 60% dan 40%. 60% tentang tugas dan 40% itu tentang ujian. Nah, PPT yang saya akan jelaskan saat ini yaitu PPT umum yang sudah banyak ditemukan di internet, akan tetapi saya juga masih mencari yang cocok untuk materi tersebut. Untuk bab 1, pengenalan terhadap perilaku konsumen, di mana pengenalan perilaku konsumen yang utama adalah konsep pemasaran itu sendiri. Suatu organisasi bisnis seharusnya memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dan selalu dekat dengan mereka untuk menyediakan produk dan layanan yang akan dibeli dan digunakan konsumen secara pantas. Dalam artian konsep pemasaran itu sendiri yaitu yang selalu menyediakan produk dan layanan yang selalu digunakan oleh konsumen. Alasan menggunakan konsep pemasaran yang pertama adalah banyak studi yang menggambarkan perusahaan sukses secara dramatis karena menyediakan produk yang bernilai tinggi pada konsumen. Itu alasan pertama. Alasan pertama karena penyediaan produk yang bernilai tinggi. Sedangkan yang kedua, fokus pada pemahaman konsumen, penelitian konsumen terhadap konsumen, dan pemasaran. Berarti mereka meneliti dulu sebelum melakukan pemasaran. Yang ketiga, berkembangnya internet sebagai alat pemasaran. Saat ini yang lebih populer yaitu tentang internet untuk sebagai alat pemasaran. Perusahaan sukses intinya yaitu mengenali pentingnya konsumen. Konsumen itu sangat penting untuk perusahaan sukses. Sedangkan yang kedua, pendekatan yang canggih. Pendekatan yang canggih berbagai macam cara ya. Ada aplikasinya sendiri ataupun bisa melalui periklanan. Yang ketiga, data-data yang mendetail. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran dan organisasi berdasarkan pemahaman konsumen. Berarti mereka mengembangkan strategi untuk pemahaman konsumen. Sedangkan definisi perilaku konsumen sendiri yaitu adalah dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan, di mana manusia melakukan pertukaran aspek-aspek kehidupan. Di sini perilaku konsumen sendiri adalah sebuah pengaruh ya, atau perilaku untuk melakukan pertukaran-pertukaran. Yang pertama yaitu tentang pemikiran. Berarti pemikiran yaitu adalah tentang kebutuhan. Dipikirkan dulu sebelum membeli sesuatu. Yang kedua adalah perasaan. Perasaan ini yaitu adalah semacam kesenangan, keinginan.
Yang pertama kebutuhan, yang kedua adalah keinginan, karena berkeinginan ingin membeli. Sedangkan yang ketiga yang mempengaruhi antara pemikiran perasaan itu yang pertama adalah iklan. Iklan sendiri itu banyak, berbagai macam. Ada media massa, ada media cetak, banner, bahkan melalui aplikasi-aplikasi pun juga ada sekarang. Yang kedua adalah informasi harga yang pas oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga penampilan produk, yaitu penampilan produk kemasan agar konsumen tertarik. Yang keempat ini ada kelas sosial dan lain-lain. Kelas sosial bisa mencakup kelas mengecil, menengah atau ke atas, dan lain-lain, bisa berkelompok ataupun sistem yang cenderung untuk dari keluarga itu sendiri. Sifat perilaku konsumen. Yang pertama bersifat dinamis. Dinamis ini selalu bergerak, selalu berubah, mengikuti perkembangan. Jadi sudah pasti dinamis ini akan sangat dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu melibatkan interaksi. Ada interaksi antara konsumen dan produsen. Yang ketiga melibatkan pertukaran antara uang dan produk atau jasa. Untuk pendekatan penelitian perilaku konsumen, sini sebenarnya ada 3, yaitu pendekatan interpretatif. Disiplin intinya sendiri adalah antropologi budaya, yaitu yang mengikuti budaya-budaya tertentu. Sedangkan objek utamanya memahami konsumsi dan artinya. Metode utama wawancara panjang pusat kelompok, dalam artian di mana kelompok tersebut atau budaya tersebut mempunyai suatu produk unggulan yang disukai oleh masyarakat di sana itu sendiri. Yang kedua pendekatannya yaitu dengan cara tradisional. Tradisional ini bisa pakai psikologis dan sosiologi. Psikolog dan sosial menjelaskan perilaku dan mengambil keputusan oleh konsumen. Perilaku konsumennya bagaimana dan keputusan oleh konsumen bagaimana. Biasanya dilakukan melalui eksperimen survei. Yang ketiga ini sudah melakukan cara ilmu pemasaran itu sendiri. Disiplin intinya yaitu ekonomi statistik melalui model-model statistik. Objek utamanya memprediksi pilihan konsumen dan perilakunya. Sedangkan metode utamanya yaitu model matematika, simulasi. Rata-rata untuk teknologi sekarang biasanya menggunakan yang ilmu pemasaran itu sendiri ya, di dalam perkuliahan. Selanjutnya yaitu penggunaan perilaku konsumen. Di sini pokok utamanya yaitu organisasi pemasaran, organisasi pemerintah, politik, dan konsumen itu sendiri. Organisasi pemasaran yaitu melakukan strategi pemasaran. Dan organisasi pemerintah dan politik biasanya rata-rata cenderung menentukan harga yang pas, kebijakan publik, yaitu harga yang sesuai dengan publik. Konsumen, aktivitas konsumen itu sendiri bisa melakukan antara strategi pemasaran atau kebijakan publik. Peran perilaku
konsumen dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu desain, implementasi, kontrol, rencana untuk mempengaruhi pertukaran demi pencapaiannya tujuan organisasi. Yang pertama, konsumen condong terhadap produk, jasa, merek tertentu. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu tentang condong. Jadi seorang konsumen itu condong ingin membeli suatu produk, jasa, merek tertentu dikarenakan ada loyal. Setelah condong, mereka akan mencoba dan membeli berulang lagi tentang merek, jasa, produk tertentu. Yang ketiga, mengetahui alasan konsumen membeli produk, jasa, merek tertentu. Jadi 3 ini sudah pasti untuk strategi pemasaran. Kenapa sih konsumen itu lebih condong ke produk itu? Nah, yang kedua, setelah produk itu disukai oleh konsumen, pasti mereka akan membeli berulang kali. Dan suatu perusahaan harus mengetahui mengapa konsumen membeli produk tersebut. Itulah strategi pemasaran yang beradaptasi dengan perilaku konsumen. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang peran perilaku konsumen dalam strategi pemasaran. Yang pertama, konsumen seperti apa yang akan membeli produk ini dan merek kita. Seperti apa mereka? Apa yang membedakan mereka dengan konsumen yang tidak membeli? Dan bagaimana kita menjangkau mereka? Dikarenakan ini rekaman biasa, kemungkinan akan saya jelaskan lebih lanjut. Biasanya ini berkaitan dengan interaksi dengan mahasiswa. Tapi di Google Meet yang kemarin itu interaksi dengan mahasiswa lumayan bagus pendapat mereka. Yang pertama, mereka cenderung dengan produk tersebut. Kenapa membeli produk itu? Nah, biasanya saya mengsimulasikan dengan pendaki. Pendaki rata-rata sukanya merek apa sih? Pendaki yaitu Eiger. Terpaksa saya sebutkan merek Eiger. Kenapa Eiger? Karena mungkin Eiger itu berkualitas untuk para pendaki, dan juga rata-rata bersifat kelompok. Dan bagaimana kita menjangkau mereka? Sedangkan yang orang-orang yang tidak suka sama mendaki, mereka tidak akan cenderung pada produk tersebut. Jadi ini agak sulit. Gimana caranya kita untuk menjangkau mereka? Kriteria apa yang digunakan konsumen? Yang kedua, kriteria apa yang digunakan konsumen untuk memutuskan produk apa yang akan mereka beli? Apa yang ada di dalam proses pengambilan keputusan tersebut dan apa yang mempengaruhi? Kalau yang kedua ini biasanya rata-rata tentang kebutuhan. Contohnya begini, apabila tidak ada sabun mandi ataupun sampo di rumah, pasti mereka akan membeli lagi. Dan yang mempengaruhi biasanya rata-rata karena mereka suka sama produk tersebut dan cocok, ada kecocokan. Yang ketiga, apakah citra merek, kenyamanan, harga, atribut produk tertentu atau kriteria lainnya yang paling penting bagi konsumen produk ini? Kalau wilayah Situbondo, yang pertama adalah harga atau nyaman. Biasanya mereka yang pertama adalah nyaman. Setelah nyaman, harga.
harga. Karena wilayah sini, wilayah kota saya sendiri, Situbondo, rata-rata menengah ke bawah. Juga ada beberapa yang suka sama kualitas. Setelah kenyamanan harga, mereka baru melihat produk dan merek. Biasanya itu yang dilihat oleh wilayah Situbondo sendiri. Yang keempat, strategi apa yang sebaiknya digunakan untuk mendorong konsumen membeli merek kita dan tidak membeli dari pesaing. Strategi mahasiswa kemarin menjawabnya itu adalah dengan undian. Terus yang kedua yaitu tentang promosi. Terus ada biasanya beli 2 gratis 1. Itu macam-macam strategi yang dilakukan untuk mendorong konsumen membeli pada merek kita itu. Yang kelima, bagaimana konsumen memproses informasi mengenai produk dan bagaimana proses itu dapat dipengaruhi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa konsumen akan memiliki kesan positif terhadap merek kita. Informasi mengenai produk. Rata-rata informasi mengenai produk yaitu dengan media massa, media cetak ataupun banner, sponsor dan lainnya, itu untuk mengenai informasi produk dan bagaimana mempengaruhi meningkatkan kemungkinan bahwa konsumen akan memilih kesan positif. Dalam sponsor ataupun iklan yang ada itu harus semenarik mungkin agar konsumen benar-benar tertarik terhadap merek tersebut. Yang keenam, apa yang dipikirkan dan dirasakan konsumen tentang merek kita versus merek pesaing. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan pendapat mereka terhadap merek kita. Yang dipikirkan dan dirasakan konsumen tentang merek kita. Biasanya karena ada loyalitas, mereka lebih cenderung memilih merek kita daripada merek pesaing. Dan juga kemungkinan dari pelayanan, mereka menyukai pelayanan yang dilakukan oleh kita. Dan cara meningkatkannya yaitu adalah dengan suatu konsumen bisa mengajak konsumen atau teman-teman mereka untuk membeli pada merek-merek kita. Dan kalau mereka menyukai tentang pelayanan, merek dan harga kita, kemungkinan mereka akan membeli kembali kepada kita. Yang ketujuh, bagaimana kita dapat meningkatkan kemungkinan konsumen akan memproses informasi tentang merek kita dan muncul dengan kesan positif. Meningkatkan kemungkinan konsumen akan memproses informasi. Ini tetap hampir sama kayak tadi mengenai tentang produk, iklan, periklanan. Biasanya rata-rata melalui sosial media, sosmed. Setelah itu melalui teman suruh melakukan sosmed juga untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Yang kedelapan, perilaku apa yang dimunculkan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk serta merek kita. Bagaimana kita meningkatkan frekuensi perilaku ini? Apakah ada kesempatan untuk mengubah cara konsumen pembeli menggunakan produk ini
yang memungkinkan kita mendapat keuntungan kompetitif. Perilaku yang muncul untuk membeli dan menggunakan, biasanya untuk pembelian pertama mereka yaitu adalah kesan pertama. Produk itu bisa ditaruh di paling depan atau di dekat kasir agar mudah dilihat oleh konsumen. Meningkatkan jumlah situasi, dan cara meningkatkan jumlah situasi biasanya melakukan promosi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi, adanya kesempatan mengubah cara konsumen membeli menggunakan produk ini memungkinkan kita dapat mengubah cara konsumen membeli menggunakan produk ini. Bagaimana cara mengubah konsumen? Yang kesembilan, dalam situasi apa biasanya konsumen akan membeli dan menggunakan produk dan merek kita? Bagaimana cara meningkatkan jumlah situasi itu, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi pembelian dan penggunaan. Situasi apa? Biasanya situasi kalau emang mereka butuh. Yang dimaksud butuh, ada situasi-situasi khusus, yaitu kehabisannya produk tersebut, jadinya mereka ingin membeli kembali produk tersebut. Bagaimana cara meningkatkan jumlah situasi itu? Kalau wilayah Situbondo ataupun Indonesia, rata-rata Situbondo sendiri cenderung situasi untuk pembelian baju rata-rata dilakukan pada hampir hari raya. Mereka pasti rame, swalayan besar itu pasti rame dengan pengunjung yang ingin membeli pakaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi mereka sendiri yaitu adalah untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi intinya Hari Raya Idul Fitri adalah pakaian baru. Yang ke-10, pada harga berapa konsumen bersedia membayar produk kita dan mereka tetap percaya telah mendapatkan barang bernilai baik. Perlunya menggunakan promosi penjualan, jika iya promosi seperti apa dan waktunya kapan? Pada harga berapa? Kalau wilayah Situbondo harga yang sangat ekonomis dan juga berkualitas. Menurut mereka adanya suatu promosi biasanya dilakukan melalui sosial media dan lainnya. Yang ke-11, apa yang dapat kita lakukan untuk memuaskan bahwa membuat senang konsumen dengan produk kita agar mereka menjadi konsumen yang setia? Untuk memuaskan bahkan membuat senang konsumen, yaitu dengan cara pelayanan kita. Kalau mereka kembali lagi untuk membeli, berarti mereka menyukai kualitas kita. Akan tetapi kalau mereka sudah mencari-cari alasan untuk tidak membeli kembali, berarti kita gagal untuk memuaskan konsumen tersebut. Konsumen yang setia biasanya akan mengikuti produk-produk terbaru yang akan kita keluarkan. Yang 12, bagaimana kita dapat membuat senang konsumen. Merek kita sekaligus memenuhi kebutuhan pemilik, karyawan, anggota saluran masyarakat yang berkepentingan lainnya. Bagaimana kita dapat membuat senang konsumen? Yaitu dengan adanya berbagai macam produk yang dibutuhkan agar mereka tetap membeli pada produk-produk kita. Dengan adanya variasi
dan juga macam-macam produk, kemungkinan mereka akan setia dengan produk-produk kita. Oke, sudah sampai sini presentasinya. Yuk kita lihat dengan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi UNAS Situbondo. Dari presentasi tadi ada beberapa mahasiswa yang ingin bertanya mengenai tentang pengenalan perilaku konsumen. Pertanyaan pertama yaitu adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mempengaruhi atau faktor apakah yang mempengaruhi adanya perilaku konsumen? Sekian, terima kasih. yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama yaitu adalah pemikiran, yang kedua yaitu tentang perasaan, sedangkan yang ketiga adalah lingkungan yang mempengaruhi pemikiran dan perasaan, di mana pemikiran itu mencakup tentang kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan yang kedua yaitu tentang perasaan, yaitu adalah keinginan yaitu ingin memiliki suatu barang tersebut. Sedangkan yang ketiga yang mempengaruhi pertama adalah iklan. Apabila kita melihat iklan atau memasang iklan, dan iklan itu membuat kita tertarik, jadi kita mempunyai keinginan untuk membeli harga produk tersebut. Yang kedua adalah harga yang ekonomis biasanya dapat menjadikan pemikiran atau kebutuhan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah penampilan produk biasanya cenderung ke perasaan, suatu perasaan akan senang sama produk tersebut. Yang keempat yaitu kelas sosial bisa mempengaruhi kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah. Itu pertanyaan dari Alvin. Jadi intinya yaitu adalah pemikiran dan perasaan. Sedangkan yang kedua, di sini ada yang bertanya lagi dari Shirley mengenai tentang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, bagaimana fungsi permintaan konsumen itu terbentuk dan kapan kepuasan konsumen itu tercapai? Terima kasih. pertanyaan kedua ini lumayan sulit. Bagaimana permintaan konsumen itu terbentuk dan bagaimana permintaan konsumen itu tercapai? Terbentuknya permintaan konsumen biasanya itu dengan adanya kebutuhan akan produk tersebut. Dengan kebutuhan tersebut, konsumen pasti berkeinginan untuk membeli. Dan cara-caranya yaitu banyak, berbagai macam cara yang digunakan. Yang pertama, bagaimana cara-cara produk itu semenarik mungkin oleh konsumen, dan yang kedua, bagaimana sistem pelayanan yang akan dilakukan oleh produsen atau pemilik barang. Itu saja, mungkin di acara selanjutnya yaitu tentang bab 2. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.